Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kunmar Rafiah. Saya akan menjelaskan tentang perjuangan masa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi. Sejarah pergolakan dan konflik di Indonesia selama tahun 1948 sampai 1965 dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan. Ideologi contohnya PKI Madiun tahun 1948, DITII, dan G30 SPKI. Berdasarkan kepentingan contohnya APRA, RMS, dan Andi Aziz. Sedangkan sistem pemerintahan contohnya adalah PRRI Permesta. Yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin oleh Musa dan Amir Syadiquddin. Pemberontakan ini latar belakangi oleh jatuhnya kabinet Amir Syadiquddin, kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta yaitu RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi, dan kedatangan Musa. Pemberontakan ini dilakukan oleh FDR yang telah tergabung dalam PKI, berupa melancarkan propaganda di pemerintah, memprovokasi para buruh untuk melakukan mogok kerja, dan melakukan pembunuhan khususnya di Madiun. Yang kedua ada Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang pertama DITI Jawa Barat. Negara Islam Indonesia atau Darul Islam atau bisa disingkat DI didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Tujuan didirikannya negara Islam Indonesia ini untuk menjadikan Republik Indonesia menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Tentara Islam Indonesia berasal dari Persatuan Laskar Hizbullah dan Sabilillah yang tidak bersedia pindah ke Jawa Tengah karena persetujuan Renville. Yang kedua yaitu DITI Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah, yang dilatar belakangi oleh adanya anggapan pemerintah dan TNI yang bertugas di dekat Brebes terpengaruh orang lawan kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam, tidak menghargai perjuangan Amir Fattah dan pendukungnya, serta adanya perintah penangkapan dirinya oleh Mayor untuk DI Amir Fattah. Upaya penumpasan DITI Jawa Tengah yaitu dilakukannya operasi Gerakan Banteng Nasional atau GBM, pembentukan Banteng Riders, serta dilakukannya gerakan menyerang musuh dan lanjutkan fase pembersihan. Akhir dari pemberontakan ini yaitu Amir dan pasukannya berhasil ditangkap pada 22 Desember 1960 dan dipenjara selama 2 tahun. Kemudian ada DITI Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar, yang dilatar belakangi oleh adanya kekecewaan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 terhadap penataan ketentaraan. Kemudian ada DITI Aceh yang dipimpin oleh Daud Ben yang dilatar belakangi oleh adanya penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. DITI Aceh ini berusaha menguasai sebagian besar wilayah Aceh. Upaya penumpasannya yaitu diadakannya kerukunan rakyat Aceh. Akhir dari DITI Aceh ini yaitu pemberian amnesti kepada Daud Ben dengan syarat bersedia menyerahkan diri dan kembali pada masyarakat Aceh. Kemudian ada DITI Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar, yang dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan para bekas pejuang kemerdekaan pada kebijakan pemerintah dalam pembentukan tentara Indonesia dan demobilisasi. Yang ketiga yaitu Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh Raymond Westerling, dilatar belakangi oleh adanya friksi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, yaitu antara tentara pendukung unitaris yaitu TNI dan tentara pendukung federalis atau KNI-LKL. Pada 23 Januari tahun 1950, APRA menyerang Bandung dan menguasai divisi Siliwangi.
Yang keempat, yaitu pemberontakan Andi Aziz yang latar belakangi ditolaknya tuntutan Andi Aziz yang menjadikan KNIL menjadi ABRIS di negara Indonesia Timur. Andi Aziz berupaya menduduki tempat penting dan menahan Panglima teritorium. Perintah melapor kepada pemerintah serta menarik pasukannya dan membebaskan tawanan diberikan kepada Andi Aziz. Akan tetapi, Andi Aziz tidak melapor sehingga ditangkap dan pasukannya ditumpas. Yang kelima yaitu Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Somomakil pada tanggal 25 April tahun 1950 yang dilatar belakangi oleh tidak menyetujui penggabungan negara Indonesia Timur ke dalam NKRI sehingga berupaya untuk mendirikan Republik Maluku Selatan. Upaya penumpasan pemberontakan ini yaitu dengan cara mengirimkan Dr. Haji Laimana untuk menyampaikan jalur damai akan tetapi ditolak. Pada akhirnya perebutan Maluku Selatan dengan mengirim gerakan Operasi Militer 3. Somomakil ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1963. Yang keenam adalah PRRI Permestain dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara, yaitu berupa pembentukan Dewan Daerah sebagai era tuntutan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Manguni. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh adanya kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, serta adanya ketidakadilan dalam alokasi dana pembangunan. Yang terakhir yaitu adanya pemberontakan ke-30 SPKI yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit yang bertujuan untuk menurunkan atau mengkudeta Presiden Soekarno agar dapat menguasai Indonesia dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis, yaitu dengan cara menyebarkan isu Dewan Jenderal di Angkatan Darat, memperkuat aksi fitnah dengan menyodorkan dokumen Hilleris, dan melakukan penculikan dan pembunuhan pada jenderal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.